Pemirsa, menyusul terjadinya insiden Transjakarta dalam 2 hari berturut-turut, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transportasi Jakarta Ahmad Izulwaro mengatakan akan mengintensifkan pemeriksaan kesehatan kepada para pengemudinya, di mana dari 8.000 pengemudi sebanyak 600 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sejumlah insiden terjadi berturut-turut atas bus Transjakarta, yakni saat bus dengan jalur terintegrasi tersebut menabrak sebuah pos polisi di depan pusat grosir Cililitan pada 2 Desember 2021. Ironisnya, hanya berselang sehari, sebuah bus Transjakarta kembali menabrak separator di sekitar halte Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Walaupun kedua peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun membuat PT Transportasi Jakarta akan mengintensifkan pemeriksaan kesehatan terhadap 8.000 sopirnya yang disebut sebagai pramudi secara bertahap, di mana sebanyak 600 orang yang berada di bawah naungannya, seperti disampaikan oleh Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transportasi Jakarta, Ahmad Izulwaro telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara sisanya yang bernaung di bawah 17 operator mitra Transjakarta didorong untuk mempercepat melakukan pemeriksaan kesehatan. Para pramudi Transjakarta pun menurut Ahmad Izulwaro selalu menjalani pemeriksaan kesehatan ringan sebelum bertugas, meliputi pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah dan urin. Selain itu, setiap penerimaan calon pramudi baru pun, syarat pemeriksaan kesehatan akan diteruskan menjadi pemeriksaan berkala setiap tahun, yang tentunya akan lebih diintensifkan. Secara berkala, secara rutin kita juga medical check up. Hanya saja dengan adanya kejadian ini, kita tambah lebih intensif untuk medical check up-nya, untuk mengetahui potensi kesehatan yang ada di pramudi kita. Oh ya, standar setiap pramudi ada medical check up setahun sekali. Selain 2 insiden berturut-turut yang tidak menelan korban jiwa tersebut, dalam kurun waktu 40 hari terakhir sendiri sebenarnya telah terjadi 5 kali insiden atas bus Transjakarta, yakni tabrakan di halte Cawang Ciliwung yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, serta bus Transjakarta yang terbakar di Senen dan insiden di kawasan Gandaria. PT Transjakarta akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengaudit prosedur keselamatan transportasi terkait 2 insiden yang melibatkan bus Transjakarta. Audit akan meliputi aspek pengemudi, jalan yang dilalui, dan armada yang dioperasikan. PT Transjakarta akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengaudit prosedur keselamatan operasi setelah terjadi sejumlah kecelakaan pada moda transportasi bus milik perusahaan itu dalam beberapa hari terakhir. Audit itu akan meliputi aspek pengemudi yang bertugas, jalan, serta armada yang dioperasikan. Selanjutnya, hasil rekomendasi audit akan dijadikan acuan untuk memperbaiki prosedur keselamatan pelanggan di internal Transjakarta dan mitra operator. Rencana tersebut disampaikan Direktur Utama PT Transjakarta, Muhammad Yana Aditya, dalam konferensi persnya di Jakarta baru-baru ini. Kami terus terang terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dalam hal ini kami akan bekerja sama dengan KNKT untuk bisa melakukan audit terhadap keselamatan operasi yang ada di Transjakarta. Nah, audit apa saja yang dilakukan? Pertama adalah audit terkait dengan armada. Jadi armada kita kurang lebih yang beroperasi, untuk teman-teman ketahui, setiap hari itu jumlahnya sekitar 3.500. Sebelumnya terjadi 2 insiden kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Pertama saat bus Transjakarta menabrak pos polisi di dekat pusat grosir Cililitan pada Kamis 2 Desember 2021. Kemudian pada Jumat 3 Desember, insiden kembali terjadi saat bus Transjakarta menabrak separator di sekitar halte Bundaran Senayan. Tidak ada korban jiwa pada kedua insiden tersebut.